kadang-kadang kalau kita ngeliat event tuh kayaknya event tuh lancar-lancar aja ya. Di depan tuh semuanya tuh oke-oke aja, di stage mau sampai selesai tuh oh ya udah memang begitu kali ya acaranya. Padahal kan nggak begitu ya Bu, gitu. Itulah bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi gini, kalau zaman dulu orang itu nggak punya pilihan seneng apa tuh nggak ada bayangan. Jadi mengerjakan dulu, baru kemudian menemukan apa yang dia suka. Kan follower kita sejati itu kan ya rela melakukan apapun gitu kan. Gak ada yang mau buat nice kue. Dari hanya rundown, tiba-tiba muncullah yang namanya talking point. Nah, pada saat disebut talking point itu, masa iya MC harus ngarang? Berarti GR itu sangat penting ya Bang? Sangat. Halo guys, balik lagi bersama Bicara Dekat sama Magnific. Sekarang ada gue, Dinov. Dan sekarang gue ingin mengajak dua sahabat gue, terutama orang yang paling dekat dalam pekerjaan gue selama gue berkarir. Yaitu yang pertama ada Ibu Ivi Batuta. Hai. Dan ini juga ada yang kedua, Abang Hotma, mentor utama gue. Oke. Ini sebelum kita ngobrol sama mereka, mereka berdua ini adalah kayak sahabat gue yang gue kenal mungkin udah 20 tahunan. Ya. Selama itu. Iya dong. Iya dong, selama itu. Dan kita tuh sebenarnya dipertemukan dalam, kecuali sama Ivi ya, tapi most likely kita tuh banyak bertiga ini bersama-sama dalam satu brand kosmetik dulu yang sampai sekarang masih terkenal sekali lah. Dan ya alhamdulillah kita masih berteman sampai sekarang. Oke, sekarang gue mau ngobrol dulu deh nih. Sebenarnya kita mau ngobrol apa sih nih, Vi? Lu nanya emang gua. Jadi sebenarnya gini, gue mau ngajak kalian di sini ngobrol karena gue pingin sharing nih sama teman-teman. Sebenarnya kalau di karena gue sebagai Magnific, gue itu bertanggung jawab in charge di di activation divisi. Nah, divisi activation itu kalau kita bilang IO lah. Nah, untuk kalau sekarang gue mau ngajak, karena lu kan frontliner IO lah ya, dalam artian lu MC, presenter, which is untuk pembawaan acara pasti lu selalu di depan. Dan juga ada Abang Hotma nih, orang belakang gue yang selalu ngejagain acara gue. Nah, sekarang jadi gue pengen ngomong. Kayak pawang, emang bener. Anda adalah pawangnya. Pawang ular. Pawang. Ulang. Nah, jadi gue pengen ngajak nih sharing teman-teman, kan kadang-kadang kalau kita ngeliat event tuh kayaknya event tuh lancar-lancar aja ya. Di depan tuh semuanya tuh oke-oke aja, di stage mau sampai selesai tuh oh ya udah memang begitu kali ya acaranya. Padahal kan nggak begitu ya Bu, gitu. Apalagi Bapak ya. Di belakang ada orang-orang yang rempong banget ngurusinnya gitu kan. Ya, belum lagi kita bikin event tuh kan nggak hari ini event, hari ini baru ngerjain ya Pak, gitu. Atau baru seminggu sebelumnya, enggak, berbulan-bulan ya prosesnya ya. Nah, itu ada proses, ada waktu yang memang kita mesti curahkan untuk sampai event itu kejadian. Tapi sebelum masuk itu, boleh dong lu cerita sedikit. Sebenarnya tuh lu masuk di dunia entertainment, per MC-an, presenter ini tuh mulainya tuh gimana sih? Oke. Hai guys. Oke, mau cerita dulu ya. Jadi dulu gue tuh termasuk beruntung. Singkatnya adalah diterima menjadi penyiar radio gitu. Jadi penyiar radio juga ditawarin temen. Pokoknya beruntung banget deh. Terus diterima. Abis itu karena siarannya dianggap baik, terus boleh pegang jam-jam krusial. Jam krusial itu adalah prime time. Nah, kalau di dalam dunia siaran itu kalau udah prime time tuh kan berarti banyak yang denger. Nah, salah satu yang mendengarkannya itu ternyata salah satu pendengarnya ini orang penting di event gitu. Terus dia nelfon, Ivi, kamu pernah MC gak? Gak pernah. Mau gak MC acara aku? Gitu singkatnya ya. MC apa? MC pertama MC itu? pertama itu tuh langsung di acara kosmetik. Oke. Yes, acara kosmetik ya. Jadi emang brand klinik dulu tuh pertama kali sama almarhum Tapi Yan bukan Ismail. waktu RT-an itu juga nge-MC dari kecil. Oh, ya tingkat RT jangan dihitung dong, Dinov.
tingkat RT, tingkat sekolah gitu, lu jangan hitung-hitung lah, hai. Itu kan juga MC gue di masjid, gue pernah MC di masjid itu gak usah dihitung. Tapi singkatnya, jadi dunia radio itu mengantarkan gue kepada keberuntungan karir karena pendengar setia radio gue itu saat itu satu, dia adalah orang yang menawarin gue nge-MC, dan satu lagi yang menawarkan gue untuk masuk ke TV. Jadi ternyata segitu powerfulnya dunia radio, di mana kalau ada pendengar setia suka, bisa jadi dia nawarin kita pekerjaan. Ya itu wajar lah ya, kita mau kenalan nggak cuma di radio, mau kenalan di pasar, kalau dia suka juga bisa jadi dia nawarin kita pekerjaan. Gitu sih singkatnya gitu. Jadi perjalanan sebagai penyiar radio mengantarkan aku menjadi penampil ya, sebagai MC maupun juga sebagai pembawa acara TV. Gitu singkatnya. Jadi kebalik ya. Hah? Kalau gue dari penampil. Nah ini nih. Sebelum masuk, nah sekarang kalau lu berarti kan Ivi dari ya, kalau Ivi kan dari behind the scene jadi ke depan nih. Ke depan. Nah, kalau abang Gue dari depan panggung, sekarang ada di belakang panggung. depan panggungnya sebagai Dulu jadi penari. Waktu zaman-zaman sering memakai baju bolong-bolong. penari. Penari. Ular. Tahu. Enggak, ini serius nih, ini penari apa? Lepas lulus dari SMA, ya coba-cobalah masuk ke salah satu grup tari pada masa itu yang memang sangat terkenal di stasiun TV lah ya. Nah terus dididik di sana, ternyata alhamdulillah karena faktor tinggi, jadi dimasukin ke penari tinggi zaman itu bilangnya. Padahal secara gue masih baru banget, tapi udah karena tinggi badan gue, balik lagi karena mungkin kayak lu suaranya atau orang suka. Nah gue karena postur gue pada saat itu tinggi, jadi dimasukkanlah ke penari tinggi, yang dimana penari tinggi itu adalah penari-penari senior. Nah bertemulah dengan para penari-penari yang zaman itu kita mungkin sering lihat di TV ya. Udah digodok di sana, berjalannya dengan waktu, diperkenalkan, belajar bagaimana mengenal fashion, sampai akhirnya belajar bagaimana menjadi seorang yang mendirect acara. Jadi stop tuh nih. Jadi sebenarnya kalau kalian tuh memulai karir kalian tuh memang semua dari bawah ya. Oh iya. Ya. Iya. Iya nggak sih bang? Kayaknya gue enggak deh. Oh, sombong. Sombongnya keluar. Ya. Iya dari bawah. Dari bawah abang. Iya dari bawah. Penari itu, Gitu. ya penari ya, walaupun kita nggak bisa bilang profesi penari itu bukan profesi yang gimana-gimana, tetapi intinya berproses gitu kan maksudnya ya. Yang dimaksud dengan dari bawah itu adalah berproses untuk menjadi seseorang sebenarnya bisa dibilang dikenal lah di dunia event. Yes. Gitu kan. Untuk mencapai di dunia event itu kan ya persaingannya banyak sekali, harus membuktikan diri. Nah mungkin ini kali yang dimaksud mulai dari bawahnya itu ya. Ya sama, maksudnya gue di sini gue juga mau sharing bahwa sebenarnya kita nih menggeluti dunia ini juga karena emang kita tahu sebenarnya tetek bengek di belakangnya dulu tuh apa gitu. Iya. Bukan langsung kayak ya lu MC terus lu langsung naik panggung nggak gitu. Maksudnya sebagai radio pasti lu penyiar radio pasti lu tahu dong bagaimana memproduksi kata-kata, bagaimana memilih kata-kata yang baik, terus atau bagaimana mempresentasikan sebuah produk melalui suara. Pasti itu dong. Lu belajar banyak dari ketika lu di radio. Dan lu mungkin dari abang juga gue lihat bahwa ya lu memang ternyata dari kalau emang lu penampil di depan, berarti lu kan sebenarnya tahu ya hasilnya ketika semua itu ditampilkan ke depan. Ya kan. Dulu abang selalu waktu jadi penari lampunya nggak disorot ke dia kesel banget. Makanya dia tahu gimana caranya lampu itu harus disorot kepada siapa, ya kan bang? Betul. Sedih ya lo waktu nggak disorot Enggak. lampu? Oh gitu. Enggak, tetep sombong. Masih nggak dikasih lampu ya. Udah nggak dikasih lampu aja tetap sombong. Sombong. Kalau dikasih lampu lebih sombong lagi. Ya enggak ya. Kalau lu sombong kan emang udah DNA jadi susah ya. Nah, kan yang menarik tuh adalah maksudnya ketika kita emang berproses nih ya semua dari bawah, pasti kan ketika kita ke depan tuh pasti ada aja yang kita pingin ngeliat, ih kok ini nih jalannya
nggak mesti begini gitu loh. Nah kalau menurut gue cuman kan itu nantilah kita cerita panjang lebar lagi di masalah event. Tapi sebelumnya, nah lu sebenarnya kalau ditanya tuh sebenarnya emang lu pingin ya jadi artis gitu atau jadi ini Artis. Oh. Wow, cie. Pingin ya jadi artis atau kepingin ya jadi apa tadi? Jadi penampil gitu ya. Oke, kalau aku sih ngejawab gini, sebenarnya sih bukan cita-cita banget gitu ya, tetapi waktu itu tuh ini adalah pekerjaan yang menghasilkan uang. Ya. Dan jujur drive-nya tuh adalah uang sih. Gitu. Pokoknya apapun yang ada duitnya gue kerjain deh. Kalau waktu itu juga harus ngeblur rambut juga gue rasa ngeblur rambut gue gitu. Cuman ya waktu itu ya beruntungnya jalannya di situ gitu. Kalau abang gimana? Sama lah. Dari ujung-ujungnya mungkin karena senang kali ya dulu ya. Terus tiba-tiba dapat bayaran nih dari mungkin dulu 15.000 naik. Oh ternyata fun juga ya ngelakuin sesuatu yang kita senang tapi dapat duit gitu kan. Nah, ternyata di ruang lingkup yang kita jalanin itu kita bukan hanya untuk mengerjakan apa yang kita suka, tapi kita kayak dipaksa, dididik untuk bisa, nggak hanya harus bisa satu, tapi harus bisa banyak. Nah itu di situ belajar lah bagaimana dari jadi seorang penari, dikasih kesempatan menjadi seorang pada masa itu koreografer tari. Jadi emang bener jenjangnya ke atas. Iya. Gitu. Ini sedikit ya, gue pengen sekaligus juga nih buat yang menyaksikan kita. Itulah bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi gini, kalau zaman dulu orang itu nggak punya pilihan seneng apa tuh nggak ada bayangan. Yeah. Jadi mengerjakan dulu, baru kemudian menemukan apa yang dia suka. passionnya gitu. ya. Passionnya gitu. Nah kalau atau kadang-kadang bahkan mungkin ya kayak prinsip cinta zaman dulu gitu loh. Zaman sekarang juga ada sih yang kayak Waiting Tresno Jalaran Soko Kulino, dikerjain terus-menerus lama-lama jadi suka gitu. Nah kalau zaman sekarang ini keberuntungnya nih Gen Z, milenial gitu tuh adalah rata-rata mereka tuh udah belajar dulu untuk suka terhadap sesuatu sampai kemudian terarah sampai ke pekerjaannya gitu kan. Ya karena kalau sekarang kan bisa dilihat bahwa semua bisa di browse, mau dari YouTube, mau Instagram, mau TikTok, semua informasi udah ada di sosial media. Iya. Jadi kalau kita bilang generasi sekarang mah mau cari inspirasi, mau cari apapun lebih mudah. Semuanya bisa dilihat secara online gitu. Kalau kita kan dulu kan ya semuanya mesti dilakukan pada saat ini ya. Experience, nggak bisa kita kayak mau lihat siapa ya, paling di TV zaman dulu apa TVRI. Iya. Ya kan, ya, maksudnya jadi emang banyak kendalanya yang memang zaman dulu tuh nggak segampang sekarang lah. Sekarang tuh memang banyak dimudahkan dengan teknologi, dimudahkan dengan sosial media, dan itu juga membantu juga dari sisi itu. Nah itu nanti gua akan ngomong lagi bagaimana kalian membranding atau istilahnya bagaimana kalian bisa dikenal oleh market kalian lah. Nah, cuman balik lagi nih kalau ke Abang, lu kan memang dasarnya pertama dari dancer ya. Terus kan dari dancer kan, lu kalau gue lihat kan, sorry ya, gue kan taunya lu introvert ya Bang ya. Nah, dancer kan ekstrovert ya, itu di depan tuh gimana? Nah itu dia. Jadi dari yang nggak bisa ngobrol di depan orang, bagaimana pada saat kita jadi penari menerima arahan, pada saat kita menjadi koreografer harus memberikan arahan. Nah disitulah gue jadi belajar. Gitu. Bahwa tapi kalau misalkan balik lagi udah sendiri tetap jadi introvert. Tapi Jadi untung lo masih mau ya tampil ya. Sebenarnya enggak, kalau enggak beneran bukan tipikal yang kayak senang ada banci tampil gitu bukan. Bukan. Gue lebih suka kalau orang bilang biar karyanya yang berbicara, orangnya enggak usah lah lebih banyak kayak begitu. Iya. Tapi waktu itu jadi dancernya tuh adalah ya itu tadi yang kita udah bahas karena emang itulah yang ada. Kesempatan. Dimakan dulu buahnya ya. Boleh. Ayo Bang. Begitu. Oke tuh, makan buah ini nggak boleh ada gulanya ya? Janganlah. Oh gitu. Itu dari plastik Bu. Oh iya. Itu gue bilang. Minumnya ini beneran nggak No? Beneran kok ini beneran boleh bisa diminum. boleh diminum bener, ya. Nanti kan seret gitu Nyangkut. Aduh, Sri Mulat Bawa ya. Sri Mulat. Terlalu Sri Mulat ya saya. Oke, balik lagi deh. Gue ya kan kita kenal tuh 20 tahun yang lalu nih ya. Iya.
Gue dulu bareng Ivy. Ya. Dinov ini jadi manajer gue. Walaupun sekarang dia adalah Magnific ya, dari Magnific ini, tapi Dulu bos tuh gue mulai karir manajer. itu adalah bukan manajer malah. Gue memulai sebagai asisten. Asisten Ivy Batuta Iya. yang tugasnya apa pertama nganter-nganterin karena beliau Iya bener. nggak punya. Gue nggak punya. Jadi mobil. gini ceritanya itu lebih seru lagi. Iya. Jadi gue kenal Ivy ini bukan gue yang mau kenalan. Iya. Jadi ada sahabat gue ngefans sama Ngefans dia sama di radio. gue. Pendengar gue juga. Kebetulan gue punya teman di kampus, sahabatnya dia. Iya. Jadilah temen gue, donder gue, suruh ngomong sama temen gue, suruh kenalin dia. Pokoknya singkatnya gitu, Nah, Bang. singkatnya gitulah ya. Singkatnya dibikin Ketemuan. waktu lah, janjian ketemu di radio. Ibu ini mau nge-MC ya? Iya, terus gue lihat, ada yang ngefans sama gue, gak ada yang megangin tas gue. Boleh tolong megangin tas gue nggak? Awal. Kan kalau yang namanya fans itu, kan follower kita sejati itu kan ya rela melakukan apapun gitu Gak kan. ada yang mau buat nice kue. Nah, karena gitu kan dia ngefans, gue pikir dia ngefans sama gue, ya kan? Daripada dia hanya sekedar ngefans, lebih baik gue jadikan dia pekerja gue. Pegangin tas gue dong, udah gitu gak gue bayar lagi. Mau lagi tuh orang. Ya, pertama terus bodohnya kita nanya, Ivy nge-MC di mana? Oh, mau dianterin. Dia kan yang namanya pemanfaatan artis ya. Iya, gue pemanfaatan Mau, gitu. Mau. Oh ya udah. Karena yang ngefans sama gue lebih kaya daripada gue. Meskipun embel-embel gue saat itu penyiar radio, masih miskin saya. Gitu. Jadilah gue nebeng mobilnya dia. Terus gue pikir, ih fans gue yang ini punya mobil. Terus besok-besoknya, mau gak anterin aku ke sini? Mau. Gak ganti bensin lagi gue. Gimana Nah tuh? kebetulan temen gue Pinter tuh gak emang gue? mauan aja ya. Jadinya singkat cerita kita jadi supirnya Ivy Batuta. Dari supir ya tadi udah lo di sini aja jagain tas gue gitu kan ya. Terus itu dong bisa tolong nggak pakein sepatu gue gitu. Udah abis itu tiba-tiba gue jadi asisten ya Vi ya. Terus kata ya udah deh gue bayar aja, lo mau gak gue bayar per hari? Ya udah deh ya sekalian aja main, anggap aja main gitu. Namanya juga anak kuliahan yang nggak tahu lagi mau ngapain ya gitu kan ya. Ya udahlah dari kuliah gue kenal main jadi asisten terus jadi manajer. Dari manajer akhirnya ya jadi sahabat, terus kita juga ya ginilah sekarang ya. Sekarang. Pertanyaannya apa? Lu mau nanya apa? Kita udah jadi cerita alur gitu, gak ada jadi pertanyaan. Sebenarnya gue mau cerita adalah malah kita kan sebenarnya dipertemukan di satu brand nih. Adalah brand beauty mungkin salah satu yang terbesar di dunia dan terbesar di Indonesia juga. Apalagi saat itu. Kita kerja bareng. Sebenarnya lu pernah ini gak sih? Gue mau lu ceritain ketika lu bekerja itu kayak dari sisi Ivy pasti kan ketika kalau gue ngelihat dia sebagai MC pasti datang mesti punya chemistry. Nah, lu sebagai orang yang waktu itu didapuk untuk istilahnya bukan menyelenggarakan ya, tapi menjalankan acara di brand tersebut. Lu gimana sih ngelihat Ivy dulu? Siapa dulu nih? Ada proses penjurian begini nih saya. Nggak siap gue dengan pertanyaan. Bagaimana lo melihat gue? Bang. Siapa yang dulu yang jawab? Gue. Lu. Oke. Kalau dulu sih itu yang makanya ada satu masa Ivy itu cuma dikasih rundown ya. Masa itu nggak ada yang namanya script MC. Tapi setiap kali event hanya bermodalkan rundown itu, tapi jadilah skrip MC yang luar biasa. Gue kagak ngerti dia bikinnya kapan, ya. Tapi knowledge tentang apa yang akan disampaikan di setiap event produk tersebut itu sangat tersampaikan dengan sangat baik. Dan itu berjalan bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi cukup lama. Karena pada masa itu memang tidak ada skrip MC ya. Betul. Setiap kali ada acara apa, kalau gue ditanya, MC-nya siapa ya? Karena gue melihat bahwa sangat luar biasa masa itu
seorang MC hanya bermodalkan kita bilang sebuah rundown, tapi dia bisa merangkai semua kata-kata dari mulai opening sampai closing dan sampai membuat sebuah tagline yang cukup lama yang dipakai oleh brand tersebut. Buat saya sih itu luar biasa. Jadi ada satu kenyamanan bahwa kayak kalau udah MC-nya dia udah tenang deh, kasih aja tuh rundown, ntar juga jadi skrip kayak gitu masa itu. Jadi gue Thank you banget. masa itu sih ya kita sama-sama mulai dari nol ya. Iya. Sama-sama. Abang lebih dulu sih sebenarnya. Iya. Secara nama besar abang lebih dulu, lebih Iya. senior. Karena abang tuh udah kenal sama banyak banget artis-artis yang udah ternama, jadi udah terbiasa bekerja lebih profesional. Gitu. Saat itu. Ya tapi kan untuk seorang MC yang membuat skrip acara hanya bermodalkan diceritain, itu kan nggak Nah, gampang. ini menarik nih. Menurut gue jadi, menurut lo paling penting untuk sebagai, kita ngomong sekarang MC lah ya, product knowledge dong. Pasti. Karena pada masa itu berjalan, mulailah gue berusaha untuk juga mengeduket si klien bahwa lu nggak bisa untuk menyerahkan semuanya itu kepada MC. MC pasti punya keterbatasan. Nah, dari hanya rundown, tiba-tiba muncullah yang namanya talking point. Nah, pada saat disebut talking point itu, masa iya MC harus ngarang tentang apa sih produk yang akan ditampilin? Kan takut ya, namanya punya pikiran menurut dia, bahasanya dicuci, tapi ternyata bukan dicuci, kan takutnya salah. Namanya kita jualan produk ya pada brand ini ya. Gitu. Jadi gue sangat tipikal orang yang nggak mau menjerumuskan siapapun yang bekerja pada saat itu ya. Jadi kalau misalkan nanti dibilang, ya MC-nya kenapa ngomong seperti itu? Lah, lo aja sebagai brand tidak menyiapkan kata-kata apa yang harus disampaikan oleh MC. Jadi itu sangat krusial dan sangat penting buat gue. Makanya berjalannya dengan waktu, alhamdulillah sekarang kayaknya hampir di semua event yang namanya MC script itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau dari sisi abang kita melihat bahwa lo tuh orang yang apa ya? Dulu mungkin jenius kali ya. Untuk melihat rundown ya. Thank you. Nah, sebenarnya kalau gue tanya, lu tuh sebagai MC untuk sebelum naik panggung dan kayak yang tadi abang bilang bisa menceritakan sebuah produk hanya dari sebuah tulisan waktu mesti ngapain ini, itu sebenarnya yang lu butuhkan apa sih? Yang gue butuhkan tuh cuman gue pengen tahu ini produknya apa, terus kemudian udah gitu tanya. Kalau zaman dulu tuh belum ada Google ya, jadi kita bisa nge-Google. Tapi memang kalau di istilah perusahaan sekarang tuh due diligence-nya gue sebagai MC, gue udah tahu gini. Ketika opening itu kan kita nggak cuma sekedar bilang bahwa gue paling anti tuh misalnya selamat datang di acara ini susunan acaranya ini, itu basi. Betul. Karena kalau ngomongin susunan acara, semua orang juga bisa ngomong susunan acara. Yang membedakan kita sebagai MC dengan orang lain adalah yang bukan MC adalah ketika kita menyatu dengan perusahaan yang meng-hire kita atau dengan produk yang mau kita omongin. Jadi harapannya tuh adalah ketika kita ngomong ke depan, selamat datang ya, mau ada peluncuran misalnya peluncuran shampoo gitu ya, kita mau bilang ada peluncuran shampoo ini bagus banget soalnya shampoo ini bisa bikin begini, bisa hasilnya begini nanti rambutnya. Nah ini begini begitu. Kalau zaman dulu tuh sebenarnya karena tadi tuh tidak ada talking points-nya, nggak ada skripnya, jadi kita harus proaktif bertanya kepada orang-orang dalam, orang-orang dari perusahaan itu, gitu si beauty brandnya itu gitu. Tapi kalau zaman sekarang, nah ini nih, kalau misalnya aku mau testimoni, abang tuh termasuk orang yang ngajarin untuk segala sesuatu detail, sehingga skrip MC-nya itu juga harus detail, sehingga MC-nya nggak lari kemana-mana. Nah intinya adalah, yang aku mau bilangin, zaman sekarang pun, meskipun kita tuh udah banyak persiapan, ada aja loh produk atau perusahaan yang cenderung cuek. Jadi MC-nya nggak di-brief sedemikian rupa, ya cenderung cuek, sehingga masih ada aja gitu ya, sehingga ya kadang-kadang ya itu tadi kita akhirnya jadi MC-nya nggak sebagus, nggak se-ngeblend itu. Dan yang menjadi sangat penting di sini adalah ya itu jadinya kelihatan banget lah dia cuman sekedar ngomong tanpa kayak menjiwai.
Ya. Gitu. Nah, kalau masuk ke situ berarti kalau menurut gue itu sangat pentingnya GR ya bang. Aduh. Ini GR banyak cerita sebenarnya, tapi iya kan? Boleh nggak gini Gino sebelum ke GR, boleh nggak gue komentarin dia dulu? Boleh nggak? Kok gue yang atur? Sorry Lu mau ya. komentar apa? Boleh nggak? Nggak, soalnya bener abang tuh, aduh gila lo keren banget bang. Zaman itu orang cuma ngasih kita opening apa Bambang gitu, ya enggak. Terus udah gitu sambut tamu-tamu. Ih sambut tamu-tamu terus ngomong apa gitu kan gitu ya. Nah ini nih, abang tuh termasuk orang juga salah satu pioneer yang mengedukasi bahkan kepada brand untuk memberikan, ya tadi kan abang tadi bilang talking points supaya MC-nya ini kelihatan pinter juga gitu. Iya. Jadi saling nih kita nih gitu. Dan disitulah menurut gue hebatnya adalah gue sendiri orang yang agak berantakan ya, tapi abang itu ya itu membuat sebuah perjalanan event itu tuh jadi segitu sempurnanya, nggak ada cacatnya gitu loh. Kesalahan-kesalahan karena detailnya itu gitu. Nah, di gue sebagai IO. Tapi gini, acaranya jam 6 sore. Dia jam 6 pagi no. Nah, itu. Di gue ya. Acara kadang jam 8 malam. Dia kenapa jam 6 pagi, Bang? Jadi sebenarnya gini, guys, kan kalau mau cerita ya, ini ada MC, kita bilang performer, gue ada IO, ini show director ya. Iya. Gitu. Kita kerja timelinenya tentukan show director. Jadi ya, tapi bisa dibilang benar kata Ivy bahwa kedetailan dari abang ini yang membuat sebuah acara tuh bisa flawless, bisa smooth, dan memang kita tuh even kalau ada masalah pun kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Iya. Ada plan B-nya apa, plan C-nya apa. Luar biasa. Nah, itu sebenarnya balik lagi tadi, karena gue bilang kenapa? Berarti GR itu sangat penting ya Bang. Sangat. Karena dari GR itu kedetailan dia keluar. Kita dengar, coba bagaimana kalau abang, kenapa mesti GR? Kenapa mesti GR? Kenapa lu mesti GR? Kadang-kadang GR lu sampai 100 kali sampai orang juga udah sengkle. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik dibutuhkan persiapan yang tidak hanya sekali ya, pastinya. Saya belajar dididik oleh para senior-senior yang sebelumnya bahwa untuk menghasilkan sesuatu kreasi yang baik, latihan, kita bilangnya latihan pada masa itu dibutuhkan bukan hanya sekali, bukan hanya 10 kali, bukan hanya 100 kali, bahkan mungkin ribuan kali. Nah, ini yang mungkin karena sudah terbiasa didik seperti itu, jadi kayak kebawa ya. Iya. Nah, dimana di dalam satu teamwork, awalnya saya tuh nggak pernah ngerasa bahwa gue tuh perfeksionis. Pada saat dibilang sama tim gue bahwa gue tuh terlalu perfeksionis, gue sempat nggak terima. Karena buat gue, kasarnya gini loh, kita itu datang ke si venue itu kan kerja, dibayar orang. Kok lu punya pemikiran bahwa lu mau santai-santai, mau apa? Itu yang sering bentrok sama tim gue sendiri gitu loh. Tapi pada saat masa itu dibilang bahwa gue terlalu perfeksionis, artinya mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi ya. Dimana orang mungkin biasa-biasa aja. Nah, kenapa kalau ditanya kenapa harus jam 6 pagi? Semakin lebih awal akan semakin lebih baik. Kenapa? Kita punya waktu rest untuk menjelang acara itu lebih panjang. Tapi kenapa orang justru banyak sekali menjelang event, disitulah mereka mau GR. Di mana make sense-nya ya? Tapi nanti gedebak-gedebuk, nanti kalau ada apa-apa yang disalahin stage manajemennya, orang-orangnya, MC-nya, di mana kita nggak punya banyak waktu untuk mempersiapkan acara itu. Iya. Nah, ini sebenarnya menarik nih kalau ngebahas. Sebenarnya kalau di luar, ya lu tau lah bahwa kendala kita punya GR waktu yang banyak adalah biasanya venue. Ya, diproduksi. Ya, diproduksi dan ketersediaan venue. Biasanya kan kalau kita di hotel kan
ya kita baru bisa masuk atau di restoran lah atau di tempat meeting itu kan baru bisa kayak 4 jam sebelum acara, 6 jam sebelum acara seperti itu. Nah kalau misalnya kita Selain GR. nggak bisa GR yang panjang, nah, ada nggak sih cara-cara kita membuat event kita tuh detail dengan rapih juga, Oke. tapi cukup misalnya kita melakukan misal trik lu kalau misalnya lu nggak punya waktu untuk GR. GR. Oke. Kuncinya adalah di mana? Konsep. Konsep apa yang mau lu tampilin untuk acara tersebut. Iya. Kalau konsepnya lebih kepada hanya seperti biasa opening MC, ada sambutan, mungkin ada sedikit talk show dan segala macam. Mungkin by reading atau mungkin zamannya Zoom dulu kita hanya ngomongin gitu, aku sih bisa garanti insya Allah sih bisa ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang sifatnya harus dicoba, unveiling produk, ada yang melibatkan penari, melibatkan musisi, melibatkan artis, yang kita nggak mungkin kalau kita nggak coba gitu loh. Oke. Jadi itu yang membuat kadang-kadang balik lagi, kita punya konsep yang luar biasa, tapi nggak ada waktu untuk mempersiapkan itu, bagaimana bisa bagus. Iya. Nah itu ya, kita bagaimana kita juga mesti mengedukasi bukan hanya performance-nya tapi juga dari sisi klien bahwa mereka Konsepnya seperti apa gitu loh. butuh punya konsep yang kuat, konsep yang memang bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga baru kita bikin turunannya, Iya. ya kan, seperti itu. Ya kalau yang baru aja terjadi aku sama Ivy adalah di brand tersebut, coba beberapa kali kan ada kita kerjasama yang lu juga ngerasa kayak kenapa sih harus diulang-ulang, tapi ada momen juga kayak hah gue cuma segini aja nih bang, ya karena memang kebutuhannya seperti itu. Iya. Setuju. Gitu loh. Jadi bukan hanya kayak, karena kan kayak tadi MC itu kan frontlinernya, berarti nggak ada kita loh. Iya. Kita nih sebagai orang yang mempersiapkan MC untuk bisa tampil baik di atas panggung. Kenapa? Nyawanya di acara itu kan dia. Tersampaikan nggak message yang apa si produk Iya. dan kita pengen ini gitu loh. Nah, Abang tuh dulu ada sekolahnya gitu gak sih? Kan kalau zaman sekarang nih anak-anak pengen misalnya bikin event kayak gitu-gitu, Ya. jadi stage manager, show director gitu, ada sekolahnya. Dulu sih sebenarnya bukan, ada sempat dibikin sama etc. dulu ya. Tapi itu Et kayaknya cetera tuh apa? etc. itu Ada- yang kayak ada, IO juga ya. IO juga. Oh gitu, dia kayak bikin sekolah gitu. Sekolah Oke. memang khusus untuk state management gitu loh. Nah, alhamdulillah masa itu kebetulan kita nih pekerja yang pada saat itu bergabung sebagai pekerja panggung, Iya. sempatlah kita kayak dididik singkat untuk mengenal sebenarnya untuk menjadi kru itu seperti apa. Iya. Nah, jadi alhamdulillah aku pernah dapat juga yang mungkin cuma very short time gitu, tapi itu sangat membekas. Iya. Nah, makanya bagaimana aku juga mendidik orang-orang yang bekerja dengan aku bermodalkan dengan apa yang aku pernah terima di sana. Iya. Dan ternyata balik lagi, didikan apa yang kita terima zaman dulu sama yang sekarang itu Beda. sangat jauh Berbeda. berbeda. Oh. Kita dididik untuk melalui proses, kalau yang sekarang mereka nggak mau melalui proses. Iya. Pengen langsung Instan, terkenal. Iya, mau proses Menghasil. tapi prosesnya jangan lama-lama gitu. Iya. Nggak bisa Nah gitu tapi sih. juga sekarang kan nyambung dari abang. Tadi kan lu tanya sekolah. Iya. Nah kan juga MC kan sekarang banyak. Iya, ya. iya benar. Banyak sekolah MC dan lu kalau nggak salah juga sekarang mengajar Ngajar di juga. beberapa tempat untuk public speaking, untuk menjadi presenter seperti itu. Iya. Nah menurut lo ada bedanya nggak sih prosesnya lu sama proses belajarnya anak sekarang? Ya itu aja masalah kayak proses bahwa